Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfianti Fadari Makassari. Saya dari 5 Ekstensi Manajemen. NPM saya 021 12 12 16. Mohon maaf, izin suara saya lagi serak, lagi batuk. Jadi mohon maaf ya Pak sebelumnya. Oke, ditipu tiket. Oke, ini kita mulai ya. Ditipu tiket konser Coldplay sampai 15M. Bisa kebayang gak sih loh kayak gimana 15M ketipu dari ribuan orang? Dari salah satu 8.000 orang mungkin ya, salah satunya adalah saya sendiri yang kena penipuan tersebut gitu. Bayang gak sih kayak dari bulan Mei udah euforia untuk menonton konser kesukaan kita gitu kan, dari negara luar negeri itu udah didatangin ke negara kita. Pasti kita happening banget gitu kan, pengen ikut nonton gitu kan. Baju saya sudah Coldplay tapi tidak jadi nonton. Oke. Nggak apa, saya sudah mengikhlaskannya insya Allah gitu kan. Udah gitu malah ketipu, udah nabung mungkin bukan saya aja, banyak banget yang ketipu gitu kan. Artis pun, selebgram pun juga banyak yang tertipu seperti itu. Jadi kita bahas lagi ya. Jadi kemarin tuh Coldplay ini tuh lagi happeningnya deh, rame banget dibahas sama netizen nih di bulan November. Cuma yang rame itu yang dibahas tuh bukan perform dari konsernya nih, ya kan, tapi soal adanya oknum perempuan cantik masih muda 19 tahun tapi udah nipu tiket konser. 19 tahun udah bisa nipu. Gue 19 tahun lagi ngapain ya? Wow, gue nggak bisa duga gitu kan, 19 tahun tuh udah bisa nipu dengan 15M. Nggak kebayang. Nah, kejadian dugaan penipuan tersebut ini berawal dari adanya yang udah kan dari perempuan. Oke deh, gue kasih nama inisialnya GDA aja ya. Bukan inisial ya, tapi nama panjangnya, tapi nama ininya GDA. Yang dia ini mengaku kalau dia tuh punya tiket sebanyak 8.000 tiket. Bayangin gak lo? 8.000 tiket yang dia jual ke orang, tapi nyatanya dia cuma hanya punya 100 tiket. Dari 8.000 ke 100 tiket, sangat jauh sekali ya kan. Dan modus yang dipakai untuk ngelabuin orang-orang dan saya sendiri juga gitu, dari 8.000 tiket saya juga ikut dalam penipuan tersebut. Itu dia melabuinya itu dengan merotasi 100 tiket yang dia punya, sehingga seolah-olah tuh dia punya 8.000 tiket. Jadi kayak mungkin kayak dialognya kayak dia bilang ke listener A sampai Z, gue tuh punya 8.000 tiket, tenang bro, gue bisa kok, nanti gini-gini, kita pakai surat kuasa aja. Oh oke. Ya orang diiming-iming seperti itu tersebut juga pasti pengen ya kan, untuk dijual kembali gitu kan. Total dari dugaan kasus penipuan si Gedia ini tuh katanya berhasil mendapatkan keuntungan sebanyak 5M, katanya seperti itu. Dan pintarnya lagi nih, si umur 19 tahun ini nih, perempuan cantik ini nih, ya kan, dia menaruh uangnya tersebut, ya mungkin berapa puluh persennya di bank Belanda. Seperti itu, katanya seperti itu ya. Wow, biar tidak ke-track. Pintar juga nih orangnya, udah nipu masih umur 19 tahun. Lo belajar dari mana nih GDA, ya kan? Kalau dari info yang saya dapatkan katanya ada 73 orang nih yang udah ngelaporin kasus dugaan penipuan dugaan penipuan ini ke polisi. Dan polisi tuh lagi proses kasus dugaan penipuan GDA ini. Dan saya pribadi, saya tidak melaporkan ke kantor polisi, karena itu juga butuh waktu yang lama gitu. Saya harus ke kantor polisi, balik lagi, wah capek deh gitu kan. Saya yang penting adalah mengikhlaskan 4 tiket tersebut gitu. Nah, atas kejadian si GDA ini, dia tuh dikenai pasal 378 tentang penipuan, atau pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Guys, adil gak sih 4 tahun penjara 15M dengan ditipu 8.000 tiket? Menurut gue sih gak adil ya. Aduh, pantesan yang korupsi itu semakin banyak, ya gak sih? Come on Indonesia,
aduh hukumnya gimana ya. Oke, next, lain kali harus lebih hati-hati lagi deh ya kalau misalkan kita mau beli tiket konser kayak gini, apalagi kalau misalkan belinya di calo. Oke, jangan kayak saya. Oke, tips dari saya untuk membeli tiket konser itu yang pertama, dengan membeli tiket acara langsung ke venue atau bisa langsung lewat situs resmi mereka, ya kan. Dan yang kedua, dengan membeli perusahaan pihak third party, ya kan. Namun pastikan mereka yang vendor atau reseller tiket yang memiliki reputasi baik, itu kayak contoh tiket.com, terus Raja Tiket ya, Raja Karcis gitu. Zaman dulu tuh nggak ada tuh online gitu kan, zaman dulu banget gitu. Kita flashback ke 10 tahun kemarin atau 5 tahun kemarin tuh masih mengantri gitu kan, masih mengantri untuk datang ke venue kayak gitu. Sekarang sudah by online semua, dan harus VPN-nya nyalakan yang benar, hati-hati nanti m-bankingnya keambil saldonya. Dan yang ketiga, jangan percaya dengan iklan ya. Sebagai pembeli, kalian perlu berhati-hati membeli tiket melalui iklan. Kayak iklan di, contoh di Facebook, di Instagram kayak gitu kan, di TikTok gitu kan, kayak banyak iklan-iklan yang kayak mengiming-imingkan harga murah kayak gitu kan. Ya kayak tiket sekian harga 50%, kayaknya gak mungkin gitu kalau bukan dari e-commerce yang besar gitu tuh. No, jangan percaya gitu kan. Oke, sekian video dapat yang saya sampaikan. Jangan, lesson-nya adalah jangan seperti saya yang gegabah untuk mempercayai bahwa GDA itu adalah reseller langsung gitu kan. Ternyata saya ditipu. Terima kasih. Assalamualaikum.